Perkenalkan, nama saya Diti Saputra Luban Tobing. NIM saya 62111110 Di sini saya akan membahas materi tentang sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan yang menampilkan sikap spiritualis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindak konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan, sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Pancasila sebagai etika adalah penjabaran dari sila-sila dalam Pancasila atau nilai luhur bangsa untuk mengatur perilaku masyarakat dalam berkehidupan. Tujuan hal ini dilakukan agar tidak adanya ketimpangan dalam etika, agar dapat memiliki dasaran mana yang baik dan mana yang buruk dari segi nilai luhur bangsa. Contoh yang sering ada adalah pemakaian etika Pancasila dalam berkehidupan beragama. Jika tinjau dari segi agama, maka banyak sekali etika yang bertentangan satu sama lain, dan apabila menggunakan agama dalam berkehidupan atau bersosialisasi, maka akan susah dan tidak akan ada Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi Pancasila sebagai memberikan sedikit wejangan kepada kita bahwasannya kita dapat bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila, terutama etika. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih terbentuk sebagai filosofis grounds atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai moral Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan nilai yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam bentuk masyarakat berbentuk etnis di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembulu, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau grundlo, sebagai sumber penyusunan sebagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramid. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuasaannya dari bentuk suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusional sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik mempunyai 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik ekonomi. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian yang meliputi
Sistem prinsip-prinsip dasar pengorganisasian, praktik penyelenggaraan negara yang mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan berperilaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasional politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila berlaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Sekian presentasi saya. Terima kasih.